Menjadi bidan itu adalah salah satu sasaran-sasaran para TNI, polisi. Bidan itu juga sering disebut dengan bidan, bidadari idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Wafik Siti Nurzakia, mahasiswa tingkat 1 di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Di sini saya akan bercerita tentang kenapa sih saya masuk ke Kebidanan Al-Ikhlas dan hal apa yang menarik untuk menjadi bidan dan harapan apa untuk kedepannya. Ketika saya lulus dari sekolah menengah atas, saya itu mendaftar ke SNMPTN, tetapi mungkin bukan rezekinya saya untuk lulus jalur sana. Dan sebelum ke jalur SBMPTN, saya mendaftar ke Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, dan alhamdulillah saya lulus tanpa tes di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Dan kenapa saya berpikiran untuk ke kebidanan? Yang pertama, bidan itu adalah profesi yang mulia. Kenapa profesi yang mulia? Ya, kita bayangkan saja seorang bidan itu harus menyelamatkan 2 nyawa sekaligus, dan itu pun merupakan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kedua nyawa. Dan kenapa saya masuk ke kebidanan itu juga karena keluarga saya itu semuanya guru, dan saya ingin berbeda dari semua keluarga saya, karena ya masa sih gitu semuanya guru semua. Dan saya juga ingin mencoba dari hal yang baru dengan menjadi tenaga kesehatan seperti itu. Dan hal apa saja sih yang menarik untuk bidan? Hal yang menarik untuk bidan itu sangat banyak loh, terutama siapa sih gitu yang mau menjadi suami TNI? Nah, menjadi bidan itu adalah salah satu sasaran-sasaran para TNI, polisi yang bela negara seperti itu. Dan hal menarik menjadi bidan itu juga adalah menantu idaman loh. Siapa sih gitu ya yang gak mau menantunya calon bidan? Dan bidan itu juga sering disebut dengan bidan, bidadari idaman seperti itu. Dan bidan itu juga sesuatu hal yang memiliki mental baja. Kenapa seperti itu? Karena seorang bidan itu juga disumpah untuk menjadi suatu bidan yang tidak menyangkut pautkan antara hal pribadi dengan hal pekerjaan. Bidan itu dewasa sebelum waktunya. Kenapa lo bisa dewasa sebelum waktunya? Ya bayangkan saja seorang bidan belum menikah tetapi sudah harus memimpin suatu persalinan. Bahkan kita belum pernah merasakan hamil, kita belum pernah memiliki suami ataupun hal yang lain. Saya pernah berpikiran takut masuk ke kebidanan. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Karena ya waktu dulu itu saya tuh berpikirnya, wah seorang bidan gitu, biayanya mahal, pekerjaannya mungkin susah, pekerjaannya harus menolong 2 orang nyawa sekaligus. Dan bagaimana sih kalau nanti ibunya meninggal? Bagaimana sih nanti kalau anaknya meninggal? Dan ternyata seorang bidan itu disumpah untuk melakukan hal itu. Jadi ketika sekarang sudah masuk ke dunia kebidanan, saya sudah mulai berpikir dan tak ada yang perlu ditakuti. Jadi kalau ada di sini nih yang mau masuk ke kebidanan, itu tidak perlu takut seperti itu. Harapan saya semoga bisa menjadi bidan pengelola dan menjadi bidan pendidik. Dan semoga
semua orang yang ada di sekitar saya bisa mendukung saya untuk menjadi bidan yang profesional. Harapan saya untuk kedepannya adalah ketika saya lulus nanti, semoga bisa mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan dan bisa lulus bareng bersama teman-teman ketika masuk bersama dan keluar bersama-sama juga. Dan semoga saya bisa menjadi bidan profesional dan semoga saya bisa dihargai dengan semua masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.